أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه عن أناس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينظر إلى وجه الشيخ صباحا ومساء ويقول يا عبدي قد كبر سنك ورق جلدك ودق عظمك واقترب أجلك وحان قدومك إلي فاستحيي مني فأنا أستحيي من شيبتك أن أعذبك في النار أو كما قال رسول الله صلى الله على آله وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid meninjau assalam yang insyaallah kita yang berhadir di masjid ini dan saudara-saudara kita yang menyaksikan tayangan ini secara langsung live streaming, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijagakan keluarganya, dipeliharakan dirinya dari berbagai macam wabah penyakit, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan Allah min ibadikas salihin wa min awliyaikal muttaqin wa ahsurna fi zumratil muqarrabin wa adkhalna fi jannatin na'im amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis yang ketiga dari Anas bin Malik dari anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Anas, aku mendengar Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yanzur ila wajhi syaikhi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pada setiap pagi dan petang memandang kepada wajah orang tua. Siapa yang merasa tuha dipandang Allah. Tuha itu umurnya berapa guru? Tuha itu bila sudah 50 tuha, 40 tuha, 60 bang tambahnya itu tuha, 70 bang bangka pulang. Artinya bersyukur bagi orang yang sudah usianya senja, karena setiap pagi sore dirawa, tahu dirawa lah apa? Ditegur, diingatkan. Itu bahasa Banjar dirawa, jangan dirawalah, jangan ditagur ya. Di lain rawa nang parit itu lain. Ditegur, diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita enggak dengar ya. Wa yaqul, Allah berfirman atau berpandir atau merawak kepada orang nang tuha-tuha. Ya abdi, wahai hambaku, qad kabara sinnuka, umur engkau telah lanjut, yang sudah diberi Allah umur panjang, alhamdulillah. Ada nang 50, ada nang 55, ada nang 60, ada nang 65, macam-macam. Amun hendak ba'anom itu 30 ke bawah tuh anom katanya. Masih 40 itu tuha. Jangan merasa anom. Apalagi 50-an tatap begincu tabal nang kayak apa tatap itu tuha. Biar disemer-semer rambut tatap itu tuha. Biar si singot disemir tatap itu tuha. Karena sudah tua. Napa ujar Allah, hei orang tuha, engkau umurmu telah lanjut. Waraqqa jilduka,
kulit engkau telah keriput kayak apa aja, biar nampak kayak nang apakah, pelembab nang apakah, tetap baik keriput. Pakai serum nang apakah, tetap baik keriput juga. Nah, artinya supaya menunjukkan bahwa kita itu sadar. Ya, sadar. Kenapa jadi sadar? Kalau sudah senja itu barak azan maghrib, ya kah? Ya kalau bila senja barak azan maghrib, maksudnya barak wa ilaihi rajiun. Nah, jadi supaya kita sadar, lalu sadarnya apa? Banyak-banyak beramal, rajin-rajin ke majelis, jangan bakurung di rumah aja, nang apa, nang digawi di rumah. Tuntut ilmu, dapatkah kadangkah, yang penting memenuhi kewajiban dulu, karena menuntut ilmu merupakan kewajiban, bukan sunnah, bukan fardu kifayah. Nuntut ilmu wajib benar. Nah, Allah menegur kita, nah, umur ikam telah lanjut, kulit engkau telah keriput, wa daqqa azamuka, tulang engkau telah lemah. Lain sudah umur 50 ke atas 60 lamahan tulang, termasuk si utuh lungor teramah yang itu tuh. Iya, amun nang umur 30 bah tuh kakancangannya gitu tuh. Ya, nah, jadi supaya sadar dirinya. Tulang sudah lamahan, berjalan tetapi kuat lagi, naik tangga gelitiran sudah ngitugin beingkut juga, caknya ada beingkut bisa rabah ya kamu. Nah, supaya kita sadar, karena banyak manusia ini nang kada sadar. Tuha sudah tatap berusaha mati-matian sidin, apa jual lagi nang dicariakan. Anak sudah berataan umpama berumah tangga, sudah berataan ada gawian, apalagi nang kita cari. Hendak mencari kelebihan, nang mana pula hendak kelebihan, sudah lebih aja, cukup aja makan, minum, berpakaian, yang penting kuat tiba ibadah, itu nang maksudnya tuh nah. Kuat tiba ibadah, jangan tahu orang di mana ada kesempatan berbuat kebaikan, di mana ada kesempatan berzikir, berzikir. Di mana ada kesempatan baca Quran, jangan nunggu kaina. Di mana ada kesempatan ada rezekinya bersedekah, jangan nunggu isuk. Namun tentu sampai isuk umur kita atau tengah hari, jangan tentu, belum tahu. Pokoknya bila ada kesempatan langsung fasna ma syi'ta, gawi nang mana kita kawa gawi amal-amal itu. Jangan menunggu kaina, jangan menunggu nanti. Kenapa bila orang tuh menunggu nanti, seakan-akan dia usianya panjang, seakan-akan dia sehat terus, belum tentu. Ada orang nang beisukan gancang makan nasi kuning, sore diantar ke kubur kan, rupanya tak makan paku di dalamnya. Nah, wadaka azamuka wa qataraba ajaluka, parak sudah kematianmu. Nah, itu ditagur terus oleh Allah, itu beisukan kamarian ditaguri sidin, ya abdi, wahai hambaku, qad kabara sinnuka, umur pian sudah lanjut, wadaka jilduka, kulit pian keriput, wadaka azamuka, tulang belakangnya lamahan, pina bungkuk kabeh jalan. Makanya dia kasih kawin. Waqtaraba ajaluka, ajalmu parak sudah. Apalagi sudah. Aku kalau pindah kada sampat benar ya kawin, rugi hidup bah. Ayo, waqtaraba ajaluka, ajalmu parak, dekat sudah. Wahana qudumuka ilayya, waktu kedatangan engkau kepadaku hampir benar, ujar Allah. Kamu sudah hampir, dekat sudah. Kamu mendatangi aku, dekat sudah. Fastahyi minni,
Malulah engkau kepadaku, supan, umur tuha, gawian kayak kakanakan. Umur tuha, masih aja main lang macam-macam. Leweh talinya, begantungan. Orang Yasin dibaca, ini kartu orang diikuti. Cakapang awak tu anom, tuha sudah. Penyakit jin banyak benar, kada ada supan. Allah memberikan kesempatan kita semakin setiap hari bertambah usia, berkurang jatah kita, tapi alhamdulillah sehat. Nah, itu Allah beri kesempatan. Banyaknya orang nang begaringan. Iyalah. Banyak orang garingan. Hendak benar itu sembahyangnya nang sempurna berdiri, hendak tulak ke masjid, paksa ay sembahyang di kursi. Kita nang sehatin, alhamdulillah. Banyaknya orang yang hendak kamu sigit kada kawa sidin. Macam-macamnya kada kawanya tuh. Mungkin faktor penyakit bisa, mungkin orang yang sehat faktor sibuk bisa. Kada kawa, ini macam-macam halangan orang hendak berbuat kebaikan tuh. Macam-macam. Ini Allah tagur, Allah ingatkan setiap pagi dan sore. Ulun ulangi lagi, ya abdi qad kabaruka sinnuka, umur engkau telah lanjut wahai hambaku. Waraqqa jilduka, kulitmu keriput. Wadaqqa azamuka, tulang belakangmu lemah. Waqtaraba ajaluka, ajalmu parak. Wahana qudumuka ilayya, parak sudah kedatanganmu kepadaku. Fastahyi minni, supan engkau. Malulah engkau kepadaku. Fa ana astahyi min syaibatika, sesungguhnya aku malu menyiksa engkau di dalam neraka, karena syaibatika an u'adzibaka finnar, karena uban engkau. Makanya huban jangan dicabut. Satu huban itu satu malaikat. Ini bila sudah ada joka huban 3 biji apis cucu di Kiawi. Cok, cabutakan huban kai sebuting huban ku upahi 10.000. Wah, kayaknya guring dicabutinya beredan longor rambut. Jura kayak hubannya aja, kenapa rambut dicabut tuh? Ih, hujan 6 cucu kira rambut kayak dicabuti beredan. Sebahagian ulama menyebutkan kalau kita mencabut uban makruh. Kalau motong rambut kan lain, sunnah motong rambut. Rata-rata bila sudah 40-an pasti behubanan dah. Tapi wah ini kakanakan ada nang umur 30 behuban. Inya sampunya gonta ganti macam-macam behuban. Nah, jadi ada tentang hadis-hadis huban, keutamaan orang behuban. Allah kada majab, kada menyiksa memandang huban kita nih. Tapi huban nang bersyukur kepada Allah. Maksudnya memandang huban itu bukan berarti bila behuban kada sembahyang. Nah, itu bungol ngaranya. Maksudnya bila ada huban lalu awak sadar, diri kita sadar. Ya tadi sudah umur tuha, kulit keriput, tulang lamahan, ajal parah, huban mamupuk jarang bener huban di kepala. Tatap sidin kada terima, wah besemer, wah pokoknya meleneng rambut. Pas pakai minyak rambut tancoho kalau tulisannya. Pas karena panas, nah turunan paluhnya. Entongnya kada sadar, artinya Allah memandang kita orang-orang tuha dengan penuh kasih sayang karena memandang huban kita. Maksudnya memandang huban di situ artinya orang ini berubah, sudah tuha berubah, gawian, paraki ilmu, paraki majlis, itu maksudnya itu. Nah, aku ja Allah kada menyiksa karena memandang huban nikam itu aja. Ya, memandang huban kita. Makanya jangan diapa-apai hubannya, boy. Jangan disemer, hukum menyemer rambut haram. Menyambung rambut haram, bibinian. Menatak rambut bibinian haram. Merobah-robah macam-macam.
sudah diberi Allah alis baik di gundulnya, di sulamnya haram. Syukuri apa yang ada aja. Sudah waktunya behuban, sudah waktunya rambut kita bagus kayak itu, ya sudah. Sudah waktunya memang tuha, ya sudah. Nah, jadi orang tuha banyak-banyak bersyukur kepada Allah, apalagi sampai umur sekian 50, 60, 70, 80, bahkan ada yang 90 masih kawak kamu sigit. Wah, itu sudah sugih daripada sugih. Tuha silin 70-an kawak kamu sigit. Banyaknya nang umur 25 kada kawak kamu sigit. Saking sibuknya ya kalau ada yang umur 85 para 90 kawa masih ke masjid. Subhanallah, biar bakursi aku disini tetap ke masjid kada hakun sembahyang di rumah. Ada orang Tuhan yang karas kayak itu, karas perhatian maksudnya. Dikisahkan bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah pergi dengan berjalan cepat untuk salat subuh berjamaah. Subuh ini waktunya mepet, jadi Sirin berjalan cepat melewati gang-gang. Di tengah jalan, Sayyidina Ali bertemu dengan seorang laki-laki yang tuha. Laki-laki tuha, begamat, Sirin bertongkat. Makanya sunat bertongkat tuh umur 40. Guru kada bertongkat, banyak tongkat di rumah, cuma aku kada asa kada purun mau tongkat. Tapi bila ulun jauh ke Sangatta keluar kota bawa tongkat nang nyaman, bila macam-macam ku pangkong bener lagi. Iya. Umur 40 sunat bertongkat. Ada 17 keutamaan tongkat. Asa kalau bahasa Arab. Kena mudah ulun ingat ulun bawakan anunya. Kayak apa namanya? Keutamaan tongkat. Pertama, seluruh nabi dan rasul bertongkat. Mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah bertongkat. Nabi bertongkat, iya bertongkat. Di mana pian tahu guru? Aku melihat seorang tongkat Sirin. Di mana ya? Pernah ke Turki lah? Nah, di museum Turki tongkat Rasulullah, tongkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tongkat Nabi Musa ada di museum Turki. Nah, melihat masya Allah tongkat Nabi, bolang Nabi, baju jubah Nabi, bahkan baju Siti Fatimah ada asli itu, bukan asli. Bolang Nabi Yusuf ada. Kena tulakan ke Turki pian. Ya, tulakanlah. Barangnya tanah siapa kan jual di situ. Ini kalau Turki masih bisa ini. Ke Turki masih bisa, maksudnya kada terlalu ketat kayak ke Mekah ya. Asal sehat apa macam ikuti aturan bisa masuk. Banyak orang sudah ke Turki. Banyak travel yang mengantar ke Turki. Nah, tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan seorang laki-laki yang berjalan dengan tenang di tengah jalan. Begamat, Sirin bertongkat. Sayyidina Ali ini hendak benar belakas ke masjid. Cuma karena jalannya satu-satunya itu lewat gang pulang kadawani Sayyidina Ali melewati orang tuha. Nah, itu akhlak namanya. Tetap nang tuha didahulukan. Begamat nang tuha ni Sayyidina Ali kadawani juga melewati begamat juga di belakang, pelan di belakang. Itu namanya akhlak. Jangan Sayyidina Ali laju cepat aja orang-orang tuha satu meter tinggal. Tapi Sidin akhlaknya luar biasa. Nah, karena memuliakan dan menghormatinya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah tidak mendahului Sidin. Bagamat jua orang tuha ngarannya kayak berjalan bukan pelamat. Sehingga hampir terbit matahari. Model kayak ini nah. Maka sampai yang subuh, wah, di sini nah ini paras bisa tuntung sakon Nabi ini jangan bahasa kita nih lah. Ini bahasa ulun aja nih.
Sayyidina Ali pada tuntung Rasulullah ini sembahyang kalau lambatan nang Tuhan di belakang, nak di muka nang Tuhan ini. Akhlak gitu. Ketika orang tua itu dekat pintu masjid, ya berjalan. Parak sudah dengan pintu masjid, ia tidak masuk ke dalam masjid. Dikira Sayyidina Ali orang Tuhan ini hendak kamu sigit. Sekalinya lewat. Oh, orang Yahudi lain orang Islam. Subhanallah. Saking mulianya akhlak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sariklah sidin, kada sarik sidin. Mun kita, wah, bungul banar. Wah, sudah itu macam-macam sumpahan deh kamu. Kukira tadi orang Islam nang Tuhan bangkanya nih. Oh, sarik benar tuh. Itu mun kita. Tapi ngaran Sayyidina Ali didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya, kada bepandir je Sayyidina Ali langsung aja orang begamat berjalan. Sayyidina Ali belok. Dengan demikian Ali mengetahui bahwa orang tua itu seorang Nasrani, artinya bukan agama kita. Maka Ali radhiyallahu taala anhu masuk masjid dan ia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk. Lawas rukuknya nih. Menurut riwayat-riwayat itu lawas benar. Karena Nabi hendak bangkit kada kawa. Hendak bangkit i'tidal kada kawa. Jadi supaya Sayyidina Ali sempat ikut rukuk. Karena bila sempat ikut rukuk, untuk gerakan yang berikutnya tidak menambah jumlah rakaat. Sempat rukuk, makanya patokan di rukuk itu. Bila kawa 4 rukuk, kada menambah rakaat. Bila kada sempat rukuk, menambah rakaat. Masbuk juga, cuma kada menambah rakaat. Tapi bila sempat ikut rukuk, artinya pas rukuk, Allahu Akbar rukuk, nah kada menambah rakaat. Panjang benar memanjangkan rukunya selama 2 kali ruku sehingga Sayyidina Ali dapat ikut sholat berjamaah. Ketika selesai sholat, Sayyidina Ali bertanya, wahai Rasulullah, mengapa pian memanjangkan ruku pada sholat ini yang tidak pernah engkau lakukan yang serupa dengan ini? Ujar Sayyidina Ali, heran ya Allah melihat pian nih. Mulai nang orang tua itu sudah di muka musigit ini nah rukuk taros tapi nih sehingga orang tua tadi melewati pintu masjid lah, taros saja sidin. Nah ulun masuk pian masih rukuk, sempat ulun ikut rukuk. Apa gerangan? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, ketika aku rukuk dan membaca subhana rabbiyal azimi, ya boleh ditambah wa bihamdi seperti biasa, dan aku akan mengangkat kepala. Nabi hendak mengangkat kepala sidin, Jibril alaihi salam datang dan meletakkan sayapnya di punggungku. Nah, ditahan sidin, ditahan Jibril dan lama menahanku. Kada kau bangkit aku di sidin. Maka ketika ia mengangkat sayapnya, aku mengangkat kepalaku. Begitu sudah diangkat, tapi Sayyidina Ali sudah masuk ke barisan atau sudah ikut jamaah, hanya diangkat Jibril. Ya. Para sahabat bertanya, mengapa Jibril alaihissalam melakukan yang demikian itu ya Rasulullah? Sahabat banyak kan, kenapa gerang Jibril melakukan hal yang demikian ya Rasulullah? Belum pernah istilahnya selawasan ulun begaul dengan pian kada suah kita rukuk apa panjangannya. Coba di sini rukuk apa panjangan nih kamu. Bah, langsung surat kalengnya tak. Rukuk boleh panjang, sujud boleh panjang. Ya. Bahkan kita diperbolehkan sampai membaca 11 kali boleh. Dalam kitab Marakil Ubudiyah 27 kali boleh. Subhana rabbil azim bihamdih. Subhana rabbil azim 27 kali. Tapi kalau sembahyang sorangan, cobai ke sembahyang berimaman jadi imam, membaca lambat pulang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sawat 27 kali. Pokoknya hingus berapa kali menangguk sih.
Tagok sidin, turun pulang, maka pina biru-biru itu warnanya. Tagok sidin pulang, turun pulang, behingusan. Bisa kadang-kadang sarapan nih. Apa imamnya lambat benar 27 kali. Masya Allah. Ya kalau berjamaah kan udah boleh. Tapi amun jamaahnya kompak, guru apa? Ini kan subuh Jumat guru. Iya. Ayatnya panjang kalau guru. Iya. Ingat ya guru ya, rokoknya panjang, kita banyak beramal. Akor ya gurunya. Kompak seberataan, ada apa? Ya. Artinya jamaah senang aja. Nah, tapi kalau kita sembahyang sorangan, ayo lawas. Itu maksudnya perpanjang sujud, perpanjang rukuk. Ini memanjangi sujud, nang kayak anak marungkau maju ke depan, lain. Maksudnya perpanjang sujud tuh lawasi sujud lalu berdoa. Apalagi sembahyang sorangan, macam-macam curhat, ya Allah. Ulun sudah berumur, ya Allah. Belum ada juga pindah hendak kawan ulun, ya Allah. Apa kekurangan ulun? Ada nah hendak tapi janda boleh ulun. Kayak apa lagi sudah guru berikan semangat nah. Dah kasih hak kawin lagi. Nabi menjawab, aku tidak menanyakan tentang yang demikian itu. Aku udah tahu juga Nabi. Jibril alaihissalam datang dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali pergi dengan segera untuk sholat berjamaah. Makanya kita bila sudah mengaji itu siap-siap. Jangan biasakan apa? Masbuk, ketika masbuk hari-hari masbuk. Ya, Bapak cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Amun cinta kepada Rasulullah aja gin. Kada ada orang datang tuh lambat. Iyalah, pian tuh cinta dengan gawian. Bapak begawi apakah? Cinta dengan kerjaan tuh Pak. Senang betul kerjaan itu apa? Ujar bos, nanti ingatin ya. Jam 7 sudah di tempat. Setengah 7 siap sudah. Takutan dia MPH. Nah itu ngarannya cinta dengan gawian. Awan si doi, tahu doi enggak? Iya. Nah kalau sama-sama doi, yang nanti yangnya jangan lambat yang ya. Yayang. Pokoknya jam 8 yang. Nanti kalau jam 8 lewat nanti papa marah yang. Jam 7 sudah siap punya di situ. Sayang benar awan si doinya, awan yayangnya. Dikira yayang itu apanya yangko. Piangko wingko. Masya Allah. Nah, jadi Sayyidina Ali pergi dengan segera untuk sholat berjamaah dan ia bertemu seorang laki-laki tua Nasrani di jalan dan ia tidak mengetahui bahwa orang itu seorang Nasrani dan ia memuliakannya karena ketuaannya. Jadi kita menghormati orang tua tuh wajib di sini mesti tutur kata nang bagus awan orang tua. Tapi lain keluarga ulun ya. Orang tua siapa aja orang tua. Orang mana ke apa kasidin tua dihormati. Apa-apa semuaan dihulukan nang tua ya. Jaka berjalan ada orang tua. Apakah nang tua dihulukan. Itu namanya bagian daripada akhlakul karimah. Ya. Nah, karena ketuaannya dan ia tidak mendahulunya serta memelihara haknya. Adapun Sayyidina Ali ini mengisahkan Nabi memberikan komentar tentang Sayyidina Ali tadi tuh. Adapun cakanya berjalan cepat kawai juga. Apalagi cakanya tahu gini orang Nasrani kada pasangan kamu sigit. Ya kalau cuman tetap Sayyidina Ali menghormati beliau. Maka Allah memerintahkanku untukku di sini kembali kepada Jibril. Engkau menahan engkau ketika ruku sehingga ia dapat sholat subuh berjamaah. Nah, artinya Allah sendiri sayang benar awan orang tuha. Bahkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berumur 70 tahun, Allah sayang benar. Amba'akallahul malaikah.
dikisah-kisahkan, dibangga-banggakan di hadapan malaikat, apalagi 70, 80, Masya Allah ibadahnya luar biasa. Semakin tua sidin, luar biasa ibadahnya. Ada dulu bisi kenalan jamaah, itu tegal dilarang aja kan puasa sunnah. Sidin itu senang puasa sunnah. Sudah parak 93 umur. Ujar dokter, nenek jangan puasa karena cairan kurang. Orang tua dehidrasi. Tapi sidin puasa, pernah puasa pingsan. Saking senangnya puasa. Dan orang tua cuman diingatkan dokter, minum yang banyak nih, nanti jangan sampai pingsan ya. Karena kadang-kadang orang tua ini kulir minum takutan pengamihan. Contoh tulak haji, tulak umrah, kayak banyak minum lah. Aku kan nyaman jadi pengamihan di pesawatnya. Nah, ada apa kami pesawatnya? Cepat jauh aku jai, bilang bolak-balik kawin. Karena apa? Karena pertama kita nih berpuluh jam kayak ay di dalam pesawat. Pesawat ini dingin. Nah, itu biasa keriput. Jangankan nang Tuhan anomkin keriput. Nah, itu meimbanginya ujar dokter banyaki minum banyak putih. Nah, awan jangan ditahan pakamihnya kailah. Nah, ini kisah di pesawat nih. Kan 20 jam, Bu. Apalagi jamaah haji. Mulai Balikpapan. Nanti 3 jam singgah di Aceh, transit di sana. Nanti dari Aceh hampir 6 jam lagi ke Jeddah. Jadi rajak kita mengatakan minumlah, terutama jamaah ulun. Ya ulun kadang-kadang banyak bawa jamaah yang tuha-tuha. Minum, jangan kada minum. Bakami. Itu nah ada tempatnya kita namanya kada bisa kena kia ulun. Ya ulun berjalan di pesawat tuh sambil kita manu panat-panat batis juga sambil main tihinang tuha-tuha. Bakami kah? Ada di situ. Nenek-nenek itu kan ada nang pernah itu mulai Jakarta, sidin menahan kami sampai ke Jeddah. Sidin juga pada. Aku jiasa kencang hari-hari. Jawaban apa gerak? Bakami. Aku kan biasa sih bakami di WC. Aku biasa bakami di Jamban aja sidin. Tahu Jamban? Di Batang. Bahari di Sungai Pinang ini banyak Jamban lah. Kemana Jambannya? Larutan bahari Jamban rame banget cabau pemandian. Tapi banyunya barasih bahari ya tahun-tahun 85 mulai tahun 70, 85, 90 itu masih bagus Sungai Pinang nih banyunya. Nang wah ini sudah pencemaran. Rame dulu mandi ke Batang lah, rame bata tapasan di Batang. Istrinya kegiatan-kegiatan untuk pagi sore itu banyak di Batang. Pertama ledeng tapi ada nang masang ledeng orang mampu-mampu aja. Dulu tuh kisah dulu ya Bu. Wah ini coba ikan mandi ke situ, insya Allah bau lu pasti. Nah, dan inilah tidaklah aneh. Adapun yang lebih mengagumkan adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan lama matahari. Wah, ini lagi yang mengagumkan benar. Jibril ditugaskan Allah menahan, Rasulullah Mikail menahan matahari supaya jangan siang. Wah, bagi tugas sih. Masya Allah. Artinya kesimpulannya orang tua itu dihormati benar. Cak bahasa kasarnya orang tua tuh Allah aja sayang. Nah kita nang tuha jaga diri, jangan tuha-tuha bangka, tuha-tuha kaladi kah? Tuha-tuha kaladi semakin tuha semakin besar kadi. Artinya semakin tua semakin bijaksana. Semakin tua penyayangan, ini semakin tua la ilaha illallah ma cerewetnya si kai. Ujar nang nenek mau benar kai ini apabila matinya. Cerewet benar. Diulahkan ini kadahkon. Wah,
tak salah meulahkan merangut, tak salah menyiapkan kada makan. Mai aja nenek kai leh. Tak salah sedikit aja toh. Bisa penyarikan juga kayaknya. Nah, artinya di kisah ini menunjukkan bahwa Allah aja sayang awan orang tua. Mengatakan terus sidin, engkau kuberi umur, tulangmu udah lemah, kulitmu keriput, apa macam, aku tidak menyiksa kamu karena memandang uban. Artinya semakin tua semakin kita istiqomah nuntut ilmu, mengamalkan ilmu, ke masjid, amunang para rumah dengan masjid ke masjid. Ya, jangan sampai ndak rugi kalau kita ndak ke masjid. Nah, yang hebat lagi Mikail menahan matahari dengan sayapnya agar tidak terbit karena Ali radhiyallahu anhu. Dan derajat ini diperoleh oleh Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena ia memuliakan seorang yang tua bangka meskipun orang tua itu seorang Nasrani. Subhanallah, walaupun kada seagama tapi tetap kita hormati sidin. Umpama maaf tetangga kita ada orang lain agama kita, ada seagama nih tetangga ka patuhan ka, tetap kita hormati. Amun orang Banjar tetap pakai kromo enggil mbah. Kalau kita orang Banjar tetap beulun bepian ya. Walaupun bukan seagama kita, walaupun beda dengan kita, tetap kita menghormati karena Tuhannya. Kita hormati karena sini orang yang lebih sepuh, lebih tua. Jadi apa-apa kita dahulukan ya. Lain sini yang menyuruh sama. Kalau kita umpama kada ada petugas, kalau nang bagus kan ada petugas, umpama Bilal ada khusus Bilal. Nah begitu parak azan, Bilalnya kada ada. Ujar kai, ikan majan. Bila kai maju, udah. Bila aja kai lah kasih maju. Jangan menyuruh kai pulang. Kalau pina bahaya. Jadi haya ala cola, itu yang bahayanya. Maksudnya kita adab kita tetap menawari nang tuha. Kita nang Tuhan nang merasa. Nah, ala kasih maju lagi. Artinya aku sudah ke Tuhan, gak ada lagi kawajan dah. Ini kadang-kadang nang Tuhan ini bisa maju taruh sidin. Dia nang haya ala cola. Amun awak Tuhan ada usaha lagi sudah. Apalagi nang gelitiran, tahu gelitiran. Iya, sudah kita nikmati masa Tuhan kita beribadah apa macam dah, kalau usah nang macam-macam. Bahari sudah juga aku jadi imam seberapa puluh tahun. Aku jadi Bilal berapa puluh tahun. Ini kada. Uja orang itu kenang Bilal tarawih itu nah. Namun kau diganti nang mana uja seksi ibadah. Itu nang Tuhan tuh nang beri supan. Patlaminallahi wa ni'mah. Bilang ganti aja ujar nang si jamaah nih madai seksi ibadah. Ujar seksi ibadah aku biar mati kada kau mengganti nang itu mintu hakun. Maka banyak nang Tuhan nih kan. Ya Allah macali ala Muhammad. Belum puasa. Apalagi nang kada berjadwal. Namun di sini kan peri dan bulan Rajab itu kan masuk sudah pian guru 5 kali 4 kali. Wah. Iya, mudah panjang umur sehat ya. Makanya tadi kan apa katakan ayat anu kutiba alaikumus syiyam asa anak lakas puasaan lah. Dahan sehat, perhatian panjang umur, berataan. Ini sudah Jumadil awal, hidup 2 hari ini. Ada perasaan bang? Kena Rajab, ya apalagi nih haul kadada. Nah, haul masing-masing aja kita kan di masjid, di majelis, ya haul abah guru maksud ulun. Kena ditiadakan haul ya. Makanya ulun berikan komentar, tapi waktu ceramah jangan ikut komentar. Kemarin kan banyak di Facebook apa. Ini sudah dipersiapkan 30 truk kayu macam-macam. Mana ada. Jadi maulah apa aja bahasa kita nih? Maulah daur jadinya. Tahu daur? Apa daur bahasa Banjar lah?
Nah akhirnya orang banyak macam-macam lagi komentar ini, padahal di sekumpul tidak ada apa-apa, biasa aja. Ya memang lagi direhab apa macam ya. Nah seharusnya kita kada usahlah mengirim macam-macam, lalu akhirnya timbul kena ini itu dan sebagainya. Nah katanya sudah dipersiapkan kok nggak jadi ya. Nah tuh apa kena buruk sangkanya, dipadahakannya macam-macam kena keluarga abah guru. Wah, nah gara-gara kayak itu tuh banyak sudah. Coba aja kena manjulun apa aja tentang abah guru udah usah komentar. Kalau usah dikomentar macam. Kita mahabbah sudah. Jangan dikomentar. Wah ini sudah disiapkan apa macam ini. Kayunya sudah, tinggal mengangkut tanggalnya waktunya. Itu nang rekaman tahun berapa itu? Iya. Nah, jadi kalau seandainya orang luar melihat, nyata kalau di Facebook tuh orang luar kalau melihat ya kah? Nah, apa aja orang purunnya jar. Maka sudah orang bersiap-siap, kenapa dibatalak? Nah, tuh akhirnya nang orang kada paham nih lalu timbul fitnah. Macam-macam menyambat keluarga abah guru kena. Nah, padahal kan ada apa-apa. Nah, jadi kita apa aja masalah abah jangan berkomentar apa macam. Ada haul, alhamdulillah tulakan. Kada ada haul, kawah bahaul di rumah masing-masing atau di kelompoknya masing-masing ada yasinan, bahaul. Nah, supaya pindah berkah juga hendak mendengar baca manakib kiau Ustadz Nasir baca manakib. Ini ada perkumpulan janda meninjau. Nah, gitu. Tersinggung pula. Ayo. Jadi kita sedang di musik sekaligus merat, ayo haulan, kita banyak aja hikmahnya, umpama kada kesana. Tapi mana kesana ziarah, ayo ziarah. Ulunnya 2 tahunan ini kada kesana lah. Ya. Ini banyak kekawanan guru, kami kesekumpul guring wadah pian, ayo silakan. Jadi ada nang guring daripada pian menyewa-nyewa tempat, guring di rumah. Ganal rumah 4 kamar toh. Hendak nang pintuan tuh 7 pintu ya. Jadi banyak jemaah, ada nang 10, ada 20 hikong guringan, 2 hari, 3 hari bulikan ya. Maksudnya kemana-kemana kita ke Basiri apa macam nyaman di rumah. Silahkan jemaah sapakah. Ada kemarin orang seberang, Pak Ustaz, katanya Ustaz itu punya rumah, kada di sekumpul. Insya Allah punya bu, walaupun jelek-jelek punya. Bisakah kami bertempat di situ? Ya silakan, tidak ada masalah. Siaga hari tak? Tidak lama Ustaz, cuma 2 bulan. Banyak orang itu, ada pecangan bertempatnya itu pecangan bergenak di situ. Nah, ada dari mana Berau kadang-kadang, ayo silakan. Ada dari Bulungan semalam seperanakan patuh pangawan ulun gitu nah. Ulun guru dia sudah itu ada yang menjaga di sana. Kita ulun telepon kan ini nomor WA-nya, nomor HP-nya. Berhubungan nah. Nyaman di situ. Pak Haji ada juga rumah di sana nyaman ya. Memang ulun berniat nukar rumah di sana supaya melayani tamu abah guru, bukan tamu guru Mansur lain, tamu abah guru. Ya, orang hendak berziarah ke abah guru kalau kita menyiapkan barang wadah, barang makanan kada ada wadah. Artinya tempat mandi nyaman, apa macam nyaman, ke pasar nyaman, belanja apa macam nyaman. Nah, itu kita niatakan ya. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudahan anak cucu kita beriman, soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Dan kalau memang sudah waktunya nanti mudah-mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afu anna ya karim
واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم